Waduh, perasaan kerja udah kayak kuda, lembur tiap hari, tapi pas lihat slip gaji, kok isinya tinggal ampas? Siapa yang nyolong duit gue? Buat kalian para Kenshusei atau Tokutegino, pasti pernah ngerasain sakitnya lihat potongan Z atau pajak yang nominalnya bisa buat beli motor di Indo. Gaji kotor sih gede, bisa 15-20 man, tapi abis kena potongan siluman, bersihnya kadang cuma cukup buat makan sama bayar apato. Nyesek kan? Tapi tenang, Tomo punya rahasia jalur legal biar potongan pajak kalian jadi super kecil, bahkan bisa nol. Dan ini resmi diakui pemerintah Jepang. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, karena info ini nilainya puluhan juta rupiah buat tabungan masa depanmu. Oke, sebelum kita basmi, kita harus kenal musuhnya dulu. Di Jepang ada dua monster pemakan gaji utama kalian. Pertama, Shotokuze atau pajak penghasilan. Ini dipotong tiap bulan langsung dari gaji. Gigitannya kecil tapi rutin. Kedua, nah ini bosnya, Juminze atau pajak daerah atau penduduk. Ini yang biasanya bikin kaget di tahun kedua. Mahal banget guys. Ingat ya, tahun pertama biasanya Juminze masih nol. Tapi masuk tahun kedua, boom, tagihannya datang berdasarkan gaji tahun lalu. Logika pajak Jepang itu simpel. Makin kamu dianggap kaya atau single bahagia, makin gede pajaknya. Jadi kuncinya adalah jangan terlihat kaya sendirian. Kita harus punya tanggungan. Dalam bahasa Jepang disebut fuyokazoku. Fuyokazoku adalah sistem di mana kamu bilang ke pemerintah Jepang, "Pak, gaji saya jangan dipajakin gede-gede dong. Saya harus nafkahi keluarga di Indo." Siapa yang bisa jadi tanggungan? Orang tua, ayah atau ibu, kakek atau nenek, istri atau suami, bahkan adik atau kakak kalau kondisinya pas. Minimal usia 16 tahun ya. Semakin banyak tanggungan yang kamu daftarkan, semakin besar potongan pajak yang kamu dapat. Efeknya, pajak bulananmu bisa turun drastis. Bahkan kalau settingannya pas, pajak penghasilan kamu bisa jadi 0 rupiah. Dan pajak daerah atau Juminze jadi super murah. Uangnya balik di dompetmu. Eits, tapi gak bisa asal ngaku-ngaku ya. Pemerintah Jepang itu teliti. Ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Syarat utama, harus ada bukti pengiriman uang atau remittance. Gak bisa titip temen, gak bisa lewat kantong Doraemon. Harus resmi lewat jasa pengiriman uang, Kyodai, SBI, atau Brastel, dan lain-lain. Nah, ini trik pro-nya. Jangan kirim gelondongan ke satu orang. Kalau kamu mau nanggung ayah dan ibu, kirimnya harus terpisah. Satu resi buat ayah, satu resi buat ibu. Selain bukti transfer, kamu butuh kartu keluarga atau KK yang sudah diterjemahkan ke bahasa Jepang atau Inggris. Ini buat buktiin hubungan darah kalian. Kirimnya nggak harus tiap bulan kok, tapi harus ada jejak yang wajar dan konsisten di tahun pajak tersebut. Jangan kirim cuma sekali pas Desember doang, nanti dicurigai. Terus kapan lapornya? Biasanya di akhir tahun, sekitar November-Desember, perusahaan bakal kasih form Nenmatsu Chousei. Di form inilah kamu tulis nama-nama keluarga yang kamu tanggung tadi. Lampirin fotokopi bukti transfer dan KK terjemahan tadi. Kasih ke HRD atau kumiai kamu. Kalau diterima, nanti pas gajian bulan Desember atau Januari, bakal ada duit kembalian pajak atau tax refund yang masuk rekeningmu. Lumayan banget loh, refundnya bisa jutaan rupiah. Belum lagi efeknya ke Juminze tahun depan yang jadi murah meriah. Ingat guys, kerja di Jepang itu berat. Jangan biarin keringat kalian menguap gitu aja karena males ngurus administrasi. Coba cek slip gaji kalian sekarang. Kalau pajaknya masih gede, lakuin cara ini. Ada pertanyaan? Tulis di komen, Tomo bantuin jawab. Share video ini ke teman sesama pemagang biar pada pinter bareng. Jangan lupa like dan subscribe. Jamatane, gambatte.